Erwin heran dan melihat pada Raja Tigor seolah-olah minta penjelasan. Gurunya itu mengerti lalu berkata, dia telah dibawa pergi oleh gurunya. Kemana Ompung? Tanya Erwin. Kemana lagi? Tentu ke Banten untuk diberi tambahan ilmu. Pada saatnya ia akan kembali menghadapimu Erwin. Tetapi itu masih akan makan tempo. Mungkin beberapa hari, mungkin juga berpekan-pekan. Apa yang harus kulakukan kini Ompung? Melatih diri. Jangan salah gunakan ilmu yang sudah ada pada dirimu. Kembalilah ke istri dan anakmu. Baiklah Ompung. Segala nasihat Ompung akan kutaati. Jaga dirimu baik-baik. Ingat pesanku. Orang-orang yang berilmu akan mencoba engkau. Mereka semua ingin menunmenggukan keunggulan. Itulah sifat-sifat orang yang mempunyai ilmu gaib. Aku akan waspada. Memang harus begitu. Nah sudahlah. Horas Ompung, balas Erwin dan gurunya itu lenyap. Dia kembali ke Muara Sipongi di Tapanuli Selatan sana. Kedatangan Erwin di rumah istri dan mertuanya kini dilihat oleh semua keluarga. Semuanya terheran-heran. Selama ini mereka menyangka bahwa ia telah tiada lagi di Jawa karena sudah jadi buronan. Tetapi bagi Indah kehadiran Erwin tidak mengherankan lagi. Karena menurut perasaannya tadi pun dia sudah ada. Bahkan mereka berpelukan. Dia lihat suaminya mencium anak mereka. Erwin hanya menceritakan keperluannya. Tidak sepatah pun mengenai kunjungannya ke kuburan kakeknya dan menuntut ilmu di sana. Ketika kedatangannya kembali dan kelahiran anaknya terling-engar oleh tetangga, maka mereka berdatangan ke rumah Indah. Kata mereka hendak melihat bayi yang baru lahir. Memanglah itu maksud mereka, tetapi bukan sekedar hendak melihat dalam arti yang biasa. Mereka sebenarnya mau tahu bagaimana rupa anak yang berayahkan manusia harimau itu. Mereka dalam hati berharap akan melihat kelainan yang besar pada bayi itu. Ada yang mengira akan menyaksikan bayi berbadan harimau dan berkepala manusia. Ada yang menyangka bahwa dia akan melihat bayi berkepala harimau. Seorang perempuan yang begitu benci pada keluarga ini pun, Hadijah namanya, telah memerlukan datang. Orang-orang yang mengetahui bahwa dia tidak menyukai keluarga Erwin saling tanya, mengapa Hadijah mendadak sontak berbalik jadi baik mau melihat bayi Indah. Ketika Hadijah datang di tempat itu ada tamu, tak kurang daripada 7 orang banyaknya. Semua mau melihat bayi yang diharapkan aneh atau ajaib. Tetapi mereka ini jadi kecewa, karena yang dilihat hanya bayi biasa. Bahkan mungil lagi. Aneh manusia memang, kadang-kadang mengharapkan yang buruk bagi orang lain asalkan puas mata dan hatinya. Kedengkian atau super egoismekah ini? Mereka saling pandang dengan penuh arti. Indah pun melihat pandangan mereka yang mengandung makna itu. Dia tidak memberi komentar, tetapi di dalam hati merasa puas karena dia telah mengecewakan mereka. Dia tahu ada di antara mereka ini yang selalu mempergunjingkan dia dengan suaminya. Yang paling aneh lagi adalah perangai Hadijah yang paling tidak menyukai Indah dan suaminya. Dia menganggap Erwin hanya iblis yang hidup di tengah-tengah manusia dan menimbulkan malapetaka belaka. Kebenciannya itu diperkuat lagi oleh karena Hadijah masih termasuk keluarga Adam yang sudah cacat sebagai risiko dari perbuatannya sendiri. Ketika Hadijah sampai di rumah itu, dia langsung ke tempat pembaringan bayi. Dan dia menjerit lalu menggigil. Menyebabkan para tamu pun terkejut dan heran. Mengapa perempuan ini? Kemasukan setankah dia? Bunuh, bunuh, teriaknya. Bunuh selagi kecil. Nanti kita yang dimakannya. Tidak ada seorang pun mengerti mengapa dia berkata begitu. Oleh karenanya Hadijah jadi jengkel dan berkata lagi, tidak ada di antara kalian yang berani. Ada apa Dijah? Tanya seorang kenalannya. Nanti terbangun bayi itu. Hah? Bayi? Mata kalian buta. Tidak kalian lihat anak harimau ini? Yang kelak akan membinasakan kita. Kalian mau biarkan daerah kita ini dihuni iblis Seba.